Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Hasan. Saya kelas 5C Manajemen Pendidikan. Dalam hal ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Arwil Dayanto SPD MPD. Selanjutnya ada nomor 1, yaitu jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir, sekaligus disintesiskan menurut Anda. Yang pertama, menurut Laswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah. Yang kedua, menurut Rakasatya, dia mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, menurut Anderson, dia mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya, sedangkan menurut saya sendiri bahwasanya kebijakan ialah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, nomor 2. Jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi, manajemen pendidikan, apa manfaatnya dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP/MP di dunia kerja. Menurut saya, untuk manfaat mata kuliah tersebut, kebijakan itu sangat diperlukan dalam jurusan manajemen pendidikan dan diharapkan. Karena apa? Karena untuk mata kuliah kebijakan tersebut adalah mata kuliah umum yang di dalamnya mencakup keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan tertentu. Sehingganya kita jurusan manajemen pendidikan perlu dan menjadikan mata kuliah ini menjadi tolak ukur di dunia kerja atau dunia nyata seperti mahasiswa-mahasiswi katakan setelah diwisuda. Dan adapun untuk relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan, yaitu seperti halnya saya jelaskan bahwasanya mata kuliah ini sangat menjadi tolak ukur untuk di dunia kerja. Karena apa? Dalam hal ini keputusan-keputusan yang diperoleh di mata kuliah ini tersebut memberi manfaat. Selanjutnya, nomor 3. Jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Langsung saja jawabannya. Implementasi kebijakan dapat diperoleh bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus perubahan di mana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Hort yang dikutip oleh Pansos 1995-461 dan
dan kawan-kawan 1994 dan 15 bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Deskripsinya sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dan dari maksud output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, bahwasanya formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formatur, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri. Kemudian daripada itu, hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementer dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Alasannya mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edward III 1984 9-10, bahwasanya implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu contohnya kebijakan pendidikan, yaitu kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah, yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai tujuan. Begitu. Selanjutnya ada nomor 4, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia. Pandangan saya terkait kebijakan pendidikan ini di Indonesia, kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Sistem pendidikan bermutu membutuhkan manajemen pendidikan yang baik. 1. Di kalangan orang Korea, mereka bersedia mengorbankan apa saja untuk pendidikan anaknya. Sedangkan pemerintah membebaskan rakyatnya dari semua biaya pendidikan dari SD sampai dengan sekolah menengah atas. Untuk mengacu kemajuan pendidikan, pemerintah Korea Selatan membuat program Rain Korea 21 untuk membangun univ unggulan, riset institusi perguruan tingginya. Selanjutnya ada nomor 5, jelaskan apa menjadi harapan saya dan rekomendasi terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya, bagaimana sebaiknya relasi politik, kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Begini.
Harapan saya ke depannya yaitu upaya mendukung dalam mendapatkan tenaga pendidik bagaimana yang berkualitas dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang telah berhasil dilakukan seperti program SM3T, terdepan, terluar, tertinggal. Program ini dalam usaha melakukan pemerataan pendidikan di seluruh Nusantara dengan pengajar yang berkualitas. Harapan dari program ini adalah mencerdaskan anak-anak Indonesia terutama berada di daerah terluar dari negara ini supaya bagaimana mendapatkan hak yang sama dalam peroleh pendidikan. Salah satu kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Menurut Menteri Pendidikan, sekolah di Indonesia ini terlalu memfokuskan diri pada urusan administrasi pada sistem pendidikan sebelumnya sedangkan program dalam pengembangan instrumen sekolah seperti guru dan kepala sekolah pun kurang diperhatikan oleh karena itu kebijakan pendidikan salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.